Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok chapter 2 akan menjelaskan tentang jaringan dalam kehidupan sehari-hari yang bagian dan tujuannya adalah menjadi online yang menjelaskan tentang persyaratan dasar untuk online. Pertimbangan jaringan lainnya menjelaskan tentang pentingnya representasi jaringan, dan yang terakhir tentang kabel dan media untuk membangun sebuah kabel berdasarkan dari materi yang akan kami bacakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan meeting online atau menjadi online. Online itu bisa kita akses dimanapun karena ponsel menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal suara ke antena yang terpasang di sebuah menara yang terletak di beberapa wilayah geografis tertentu yang membuat ponsel kita menjadi online. Ada beberapa tingkatan tertentu dari sebuah sinyal. Untuk 3G singkatan dari third generation atau generasi ketiga yang ditetapkan oleh internasional telekomunikasi. Lalu 4G adalah fourth generation teknologi yang dikembangkan dari 3G, dan terakhir adalah 4G Lite yang artinya long evolution yang merupakan pengembangan dari 2G dan 3G. Ini semua digunakan untuk mendeskripsikan ponsel yang disempurnakan dan dioptimalkan untuk transmisi data yang tepat. Adapun jaringan lainnya dalam ponsel yaitu GPS atau sistem navigasi berbasis satelit, Wi-Fi, Bluetooth, dan NFC. Jaringan lokal online ada beberapa contoh komponen jaringan komputer pribadi, server, jaringan perangkat, dan yang terakhir kabel. Komponen-komponen ini dapat dikelompokkan menjadi empat kategori. Ada host yang artinya komputer atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan komputer. Yang kedua ada shared peripheral, adalah hardware tambahan yang dihubungkan ke komputer. Ketiga ada perangkat jaringan, dan yang terakhir media jaringan. Lalu ada 3 bagian konfigurasi IP yang harus benar agar perangkat dapat mengirim dan menerima informasi di jaringan. IP address mengidentifikasi host di jaringan, subnet mask mengidentifikasi jaringan di mana host terhubung, default gateway mengidentifikasi perangkat jaringan yang digunakan tuan rumah untuk mengakses internet atau remote jaringan lainnya. Lalu bab selanjutnya, pertimbangan jaringan lainnya. Melacak itu semua ketika jaringan tumbuh dalam ukuran dan kompleksitas, penting sekali bahwa jaringan tersebut direncanakan dengan baik, terorganisir secara logis, dan dokumentasikan dengan tepat. Dan ketika sebuah jaringan diinstal, topologi fisik dibuat untuk mencatat di mana setiap host berada dan bagaimana terhubung ke jaringan. Topologi fisik juga menunjukkan di mana kabel dipasang dan lokasi perangkat jaringan yang menghubungkan ke host. Yang menjelaskan melacak itu semua. Sebuah topologi yang logis menggambarkan nama perangkat, pengalamatan IP, konfigurasi informasi, dan penunjukan jaringan. Ini adalah informasi logis yang dapat berubah lebih sering daripada topologi fisik jaringan. Icon pada gambar tersebut digunakan untuk membuat topologi fisik dan logika. Physical topology di dalamnya membahas bagaimana penyusunan peralatan-peralatan yang ada di dalam jaringan yang diletakkan. Sedangkan logical topology membahas tentang susunan peralatan yang digambarkan tanpa melihat di mana peralatan tersebut diletakkan secara fisiknya. Di bab selanjutnya adalah kabel dan media yang menjelaskan jenis media dan jaringan. Sebuah jaringan modern, terutama itu menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat dan menyediakan jalur di mana data dapat ditransmisikan, yaitu pertama, ada kabel tembaga yang terletak di dalam sebuah kabel. Kedua,
serat kaca atau plastik yang biasa disebut kabel fiber optik atau serat optik. Yang ketiga, transmisi nirkabel. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis kabel. Pertama, ada twisted pair atau TP. Kabel jenis ini terbuat dari tembaga. Kabel ini adalah sebuah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan. Yang kedua, ada koaksial kabel. Kabel ini biasanya terbuat dari aluminium atau tembaga yang biasanya digunakan oleh perusahaan TV atau stasiun TV untuk menyediakan layanan untuk sistem komunikasi dari satelit. Yang terakhir, ada kabel fiber optik. Kabel yang terbuat dari serat kaca atau bahan kaca atau bisa juga plastik. Karena kabel ini terbuat dari plastik, maka kabel ini memiliki bandwidth atau kapasitas kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data yang sangat tinggi. Sehingga kabel ini dapat membawa sejumlah besar data dalam jaringan tulang punggung dari lingkungan perusahaan yang besar dan sebuah pusat data yang besar. Dalam artian, kabel tersebut bisa membawa data dalam ukuran yang besar. Ya, saya akan menjelaskan kabel Ethernet. Transmisi data melalui kabel Ethernet sangat sensitif terhadap gangguan dari elektromagnetik interferensi atau yang biasa disingkat EMI, yang artinya dapat mengurangi tingkat dari throughput data. Sumber gangguan lainnya dikenal sebagai crosstalk, adalah fenomena di mana sinyal yang dikirimkan pada satu sirkuit dalam sistem sebuah saluran transmisi menimbulkan sebuah efek yang tidak diinginkan pada sistem. Hal tersebut terjadi karena kabel panjang dibandel secara bersama. Itu impuls listrik dari satu kabel dapat menyeberang ke kabel yang berdekatan. Ada dua jenis kabel twisted pair yang umum dipasang pada jaringan, yaitu yang pertama adalah kabel unsealed twister pair atau biasa disingkat UTP. Kabel ini khusus untuk transmisi data yang terdiri dari 4 pasang, yaitu biru, oranye, hijau, dan coklat. Dipilih melalui aturan tertentu dan digunakan untuk mentransfer atau menerima sebuah data. Yang kedua adalah sealed twister pair atau biasa disingkat STP, yang merupakan sebuah kabel yang memiliki lubung atau pembungkus dari aluminium foil. Seperti kabel UTP dan STP, kabel koaksial membawa data dalam bentuk sinyal listrik kabel. Ini memiliki sebuah pelindung yang lebih baik dan dapat membawa lebih banyak data daripada UTP. Kabel ini biasanya terbuat dari tembaga atau aluminium. Kabel fiber optik yang terbuat dari kaca, plastik. Kedua bahan tersebut sifatnya tidak menghantarkan listrik dan kebal terhadap EMI dan RFI dan sangat cocok untuk pemasangan di lingkungan yang banyak mengalami gangguan. Lalu selanjutnya, apakah warna itu penting? Tentu saja penting. Di dalam skema pengkabelan ada dua skema yang disebut T568A dan T58B. Dalam skema ini menentukan pin out atau urutan koneksi kabel di ujung kabel. NIC, kartu jembatan data dari komputer ke sebuah jaringan, dan port Ethernet pada jaringan mengirim data melalui kabel UTP. Pin khusus ini pada konektor dikaitkan dengan fungsi transmisi dan fungsi terima antarmuka pada setiap perangkat mengirim dan menerima data pada kabel yang ditentukan di dalamnya. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami yang membahas chapter 2. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan materi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.